Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, siapa saja yang tidak turun ke sekolah? Oh, lengkap ya. Ya, alhamdulillah lengkap. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah pembagian najis dan beberapa tingkatannya. Nah, hari ini Bapak akan ngasih tugas kepada kalian untuk membuat sebuah diskusi dan mendeskripsikan suatu gambar lah. Kelompok pertama, nah ini Bapak jelaskan dulu, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar bayi anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun. Dan ini gambar kotoran, nah umum kotorannya. Dan yang ketiga gambar hewan, gambar anjing dan babi. Nah ini silakan deskripsikan gambar nomor 1 najis apa dan bagaimana cara menyucikannya. Dan gambar nomor 2 najis apa dan bagaimana cara menyucikannya. Dan ada berapa ini pembagian ini. Nah, dan nomor 3 najis apa dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi silakan. Untuk sebelum kita masuk ini, kemarin kita sudah membahaskan tentang najis ini kan sudah kita jelaskan, tapi ini kita untuk menguatkan bagaimana pelajaran kita bisa kita serap atau kita ambil. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan gambar yang pertama adalah gambar bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun. Ini dinamakan najis mukhaffafah atau najis ringan. Dan gambar yang kedua adalah gambar najis secara umum lah. Dan gambar yang ketiga najis pertengahan, ini najis mutawassitah, ini umum. Nanti ada pembagiannya, ada hukmiyah dan ainiyah. Nah, hukmiyah itu tinggal ada hukumnya tapi bendanya tidak ada lagi. Dan yang ketiga gambar hewan, gambar anjing dan babi. Ini tergolong najis mughalladhah atau najis berat. Nah ini, dan cara mensucikannya kemarin dengan 7 kali basuhan dan dicampur dengan tanah. Nah silahkan deskripsikan bagaimana gambar pertama najis apa, kedua dan ketiga, dan bagaimana cara mensucikannya. Silahkan kelompok pertama bisa diisi di belakangnya dengan nomor. Kelompok kedua itu sudah Bapak kasih nomor 1, 2, dan 3. Kelompok ketiga silakan. Jadi silakan diskusikan bagaimana cara mensucikannya. Kelompok keempat silakan. Itu sudah Bapak kasih nomor. Jadi silakan dikasih nomor di belakang. Nanti akan ada satu persatu yang mendeskripsikan atau mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Nomor 1. Oh ini najis apa? Coba lihat najisnya. Oh ini sudah ada. Nah. Hingga bagaimana? Oh, nomor 1 ini Pak. Menurut najis. Nah, silakan. Ya tulis nomor 1 di sini. Nah ini nomor 1 misalnya. Ini gambarnya nomor 1. Ada gambar anak kecil yang belum berusia 2 tahun, anak kecil laki-laki. Jadi tulis di sini nomor 1, najisnya najis apa, nah, dan cara mensucikannya bagaimana. Satu persatu. Ini nomor 2. Kalau ada pertanyaan boleh bisa di atau secara umum saja.
Ini ketiga diskusi itu bukan pokoknya lagi jadi diskusi ketiga. Jadi untuk gambaran nomor 2 itu artinya dia terbagi menjadi dua, ainiyah dan hukmiyah. Jadi ainiyah ada najis yang kasat mata, ada bendanya. Kalau hukmiyah itu bendanya tidak ada lagi, namun di situ ada bekas najis. Itu ya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mendeskripsikan. Jadi ini Bapak acak Pak. Mendeskripsikan najis mukhaffafah. Silakan maju salah satu perwakilannya untuk mendeskripsikan, mempresentasikan bagaimana najis mukhaffafah itu dan bagaimana cara mensucikannya. Silakan. Ini contohnya sudah ada. Bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan minumannya selain air susu ibunya. Ini masih berarti kategorinya masih air susu ibunya. Silakan. Najis mukhaffafah. Cara membersihkannya: memercikan air pada bagian yang terkena najis, lalu keringkan. Jumlah air yang dipercikan harus lebih banyak daripada air kencing dan mengenai suatu tempat. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contoh najis mukhaffafah adalah air kencing anak yang berusia di bawah 2 tahun dan hanya minum ASI. Ya, bagaimana kawan-kawan untuk jawaban kawan kita? Benar? Benar. Silakan kelompok nomor 2 deskripsikan pengertian dari najis mutawasitah atau ainiyah. Hanya pembagian mutawasitah kan ada 2, ainiyah dan hukmiyah. Silakan kelompok nomor 2 jelaskan masalah najis ainiyah. Najis ainiyah dan bagaimana cara mensucikannya. Silakan. Cara membersihkan najis ainiyah. Cara membersihkannya dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu sehingga hilang rasa, bau dan warnanya, kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. Cara membersihkan najis hukmiyah. Cara membersihkan najis hukmiyah adalah cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Ya. Silakan bagaimana tanggapan kawan-kawannya untuk jawaban untuk najis ainiyah? Apakah benar? Ya, benar. Kasih tepuk tangan. Setelah itu najis ainiyah sudah digambar nomor 2 ini. Ini najis mutawasitah dan pembagiannya ada 2, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Silakan kelompok 3 menjelaskan tentang najis hukmiyah. Silakan. Cara membersihkan najis hukmiyah adalah Hukmiyah, jadi hukmiyah itu benda, rasa dan baunya tidak ada lagi. Jadi itu cuma ada hukumnya yang ada
cuman bendanya tidak ada, makan dinamakan najis hukumnya. Silakan lanjutkan. Oh yes. Bagaimana kawan-kawan? Jawabannya oke, mantap. Mantap. Oke, selamat. Kemudian ada gambar nomor 3. Ini ada gambar hewan, anjing dan babi. Nah, silakan deskripsikan atau jelaskan najis apakah ini dan bagaimana cara mensucikannya. Silakan kelompok 4 maju. Nah, jadi ini najis mughallazah. Gambar nomor 3 ini adalah najis mughallazah. Silakan lanjutkan. Cara mensucikan najis ini adalah dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Pada pencucian pertama, menggunakan air yang dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Namun, jika pada pencucian pertama tidak menggunakan campuran debu atau tanah, proses pencucian tetap sama. Bagaimana kawan-kawan dengan jawaban kelompok 4? Silakan beri tepuk tangan untuk kawan kita. Jadi selesai materi kita pada kali ini. Jadi kemarin itu najis itu terbagi menjadi 2. Adapun najis yang kita presentasikan ini adalah najis maknawiyah. Kalau adapun hisiah itu berkenaan dengan masalah kebersihan hati kita. Nah, jadi cukup sampai di sini. Ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Tidak ada. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca doa.